Jadi, di video sebelumnya, gue udah bahas gimana makhluk hidup bisa bernafas di dalam air. Ya, airnya bukan air biasa sih, melainkan perfluorocarbons. Nah, di video itu ada yang komen, kalau janin gimana cara bernafasnya? Oh iya ya, apakah sama dengan konsep bernafas seperti menggunakan cairan perfluorocarbons? Nah, seneng nih gue pertanyaan kayak gini karena pasti udah nyimak video gue yang ini sampai habis. Jadi, bagaimana janin bisa bernafas di dalam rahim tanpa tersedak oleh cairan ketuban? Apakah cairan ketuban sebegitu kompleksnya sampai bisa dihirup tanpa tersedak? Faktanya, cairan ketuban hanya terdiri dari air, elektrolit, hormon, enzim, antibodi, nutrisi, amnionosit, lemak, sel kulit mati dan rambut, hingga urin janin. Yang berarti nggak ada oksigen sama sekali. Lah, terus gimana bernafasnya? Bukannya dari usia 5 minggu udah bisa kedengaran jantungnya ya? Bukannya manusia emang butuh bernafas buat bisa memicu jantung berdetak? Kalau berbicara mengenai manusia yang udah lahir ke dunia, memang benar. Kita butuh paru-paru untuk hidup. Tapi faktanya, paru-paru bayi adalah salah satu organ terakhir yang selesai berkembang. Ya, jawaban simpelnya, janin atau bayi yang masih dalam kandungan itu tidak bernafas. Iya, mereka nggak nafas. Bukan mereka aja sih, kita waktu masih di dalam kandungan juga begitu. Tapi gimana janin bisa bertahan hidup tanpa bernafas melalui hidung atau mulutnya? Sama halnya dengan orang dewasa, janin dalam kandungan juga memerlukan oksigen. Tapi, cara mendapatkan oksigen pada orang dewasa berbeda dengan janin yang di dalam rahim. Pada orang dewasa, kebutuhan oksigen didapat dengan bernafas dan menghirup udara. Sedangkan bayi bernafas dalam rahim bukan melalui mulut atau hidung, melainkan melalui ibunya. Hah? Lewat ibunya? Saat ibu hamil bernafas, oksigen akan dibawa dari dalam darah ke seluruh bagian tubuh, termasuk janin. Oksigen dan nutrisi lain dari ibu akan terhubung ke janin melalui plasenta. Iya, ari-ari atau tali pusar. Hingga akhirnya masuk ke jantung janin dan dipompa ke seluruh tubuh janin. Tali pusat yang terdiri dari 2 arteri dan 1 vena, selain memberikan nutrisi, di tali pusat juga terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, beginilah kita semua bernafas ketika masih jadi janin di dalam kandungan ibu. Meskipun kebutuhan oksigen sepenuhnya didapat dari ibunya, janin tetap melakukan simulasi pernafasan selama ada di dalam rahim. Sejak usia 10 minggu, janin akan mulai menghirup sedikit cairan ketuban yang seringnya ditandai dengan cegukan. Gerakan menghirup ini sebenarnya lebih menyerupai menelan dan bertujuan untuk mengembangkan paru-paru. Di usia 32 minggu, bayi akan mulai bernafas dalam rahim atau melakukan simulasi gerakan bernafas yang melibatkan pengembangan dada. Jadi, seperti itulah cara janin mendapatkan oksigen selama berada di dalam rahim. Keren ya, keajaiban kehidupan dimulai bahkan sebelum kita lahir. Apabila ada yang kurang dan ingin menambahkan atau mau request topik video, silahkan komen ya. Jangan lupa subscribe untuk video ilmu pengetahuan seru berikutnya.